Coba ngaku, siapa yang di sini suka dengar celotehan dari senior, misalkan dari teman, kolega, atau mungkin saudara kalian yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Udah, cara saya yang paling benar. Kalau kamu sih mana ngerti, aku lebih hebat dari kalian loh. Nah, kalau misalkan kalian pernah mendengar kata-kata seperti itu, bisa jadi itu adalah salah satu tanda-tanda dari sebuah sifat yang disebut arogan. Oke teman-teman, kita seringkali membicarakan masalah ini dalam sudut pandang kitanya sebagai korban, kitanya yang kadang kutip sering didolimi. Tapi mungkin saja bisa terjadi yang sebaliknya. Bisa saja kita melakukan hal yang serupa, mengatakan hal-hal tersebut kepada kolega kita, teman kita, kerabat kita, senior kita, atau mungkin orang terdekat kita. Arogan adalah sebuah sikap tanpa mau mempertimbangkan ide yang lain. Bukan karena idenya selalu benar, tapi karena dia merasa dirinya lebih tahu. Padahal konteksnya, bisa saja orang tersebut punya sudut pandang yang berbeda, tapi belum tentu dia salah. Sudut pandang saya yang berbeda, dan belum tentu kitanya yang benar. Ini menunjukkan sebenarnya munculnya rasa superior palsu. Ini biasanya muncul dari kebutuhan untuk merasa unggul, bukan dari kepercayaan diri yang sehat. Saya rasa pembahas ini akan lebih menarik kalau kita mencoba untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah yang membahas terkait masalah ini. Dan saya menemukan satu penemuan menarik dari Universitas Missouri di Amerika Serikat yang melakukan penelitian tentang sifat arogan pada manusia. Nah, inti dari jurnal ini, dalam sebuah jurnal psikologi berjudul Foundation of Arrogance tersebut, dijelaskan bahwa arogansi sebenarnya bukan muncul karena seseorang punya kekuasaan besar atau jabatan yang tinggi. Arogansi justru berawal dari cara berpikir seseorang tentang dirinya sendiri. Kalau seseorang sudah merasa paling benar, paling pintar, dan menutup diri dari masukan orang lain, maka sikap arogan bisa muncul bahkan sebelum dia punya kekuasaan apapun. Kekuasaan itu hanya membuat arogansi ini kelihatan lebih jelas, tapi sebenarnya bukan penyebab utamanya. Akar masalahnya justru ada di dalam pikiran dan cara seseorang menilai dirinya sendiri. Oke, dari jurnal tadi dapat diambil sebuah premis yang menarik, bahwasanya ternyata adalah arogan itu bukan ditentukan dari seberapa kekuasaan yang kita peroleh, tapi bagaimana cara kita berpikir. Premis ini mengingatkan saya pada dua hal yang cukup menarik. Yang pertama adalah sebuah novel yang ditulis di tahun 1600-an. Novel yang cukup lama tentunya, yang berasal dari Spanyol, yang berjudul Don Quixote, karya Miguel de Cervantes. Teman-teman mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Dan yang kedua adalah seorang tokoh bernama Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan. Nah, bagaimana korelasi keduanya ini? Berikut penjelasannya. Dalam novel Don Quixote yang dirilis tahun 1605, mengisahkan seorang bernama Alonso Quixano, seorang bangsawan yang sebenarnya dia miskin ya, di daerah Spanyol. Don Quixote adalah contoh sangat jelas seseorang yang sebenarnya nggak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan, dan tidak punya pengaruh nyata, tetapi memiliki arogansi yang tinggi. Dia, Alonso Quixano, awalnya ini terlalu banyak membaca kisah kepahlawanan, cerita-cerita heroik, hingga kehilangan batas antara fantasi dan kenyataan pada dirinya. Sehingga ia meyakini dirinya adalah kesatria agung, merasa seorang hero, paling benar, paling mulia, dan paling paham tentang kehormatan. Hingga akhirnya dia bersikap sok tahu dan merasa superior, meremehkan orang lain dan menolak realitas itu sendiri. Ia meyakini dirinya sebagai kesatria bernama Don Quixote de la Mancha dan bertekad menegakkan keadilan serta kehormatan di dunia. Alonso Quixano, atau yang merasa dirinya sebagai Don Quixote de la Mancha ini, punya seorang pengawal. Pengawal ini sifatnya justru berkebalikan dengan Don Quixote. Dia orang yang sederhana, realistis, dan tidak neko-neko, bernama Sancho Panza. Don Quixote bersama Sancho Panza ini akhirnya berkelana kesana kemari melakukan aksi heroik yang justru malah berakhir konyol. Contohnya adalah menyerang kincir angin karena dianggap sebagai raksasa jahat.
Ada juga dia pernah menganggap penginapan sebagai istana megah dan meminta pemiliknya menobatkannya sebagai kesatria. Don Quixote juga melakukan beberapa blunder, seperti membebaskan para narapidana karena mereka merasa didolimi. Kemudian dia juga mengira kawanan domba sebagai pasukan musuh. Dan juga dia menantang orang-orang biasa dan menganggapnya sebagai kesatria jahat. Aksi-aksi heroik yang berakhir konyol ini adalah sebuah penceritaan dari sebuah novel yang menyindir keras arogansi, ilusi keagungan, dan kesenjangan antara keyakinan diri dengan realitas, sekaligus menggambarkan konflik antara idealisme dan akal sehat. Nah, di akhir cerita, pada akhirnya, Alonso ini yang merasa dirinya sebagai Don Quixote, perlahan menyadari kenyataan bahwa dirinya hanyalah bangsawan miskin, bukan kesatria, bukan Don Quixote. Lalu, ia mencoba untuk melepaskan ilusi kepahlawanannya. Dan akhirnya dia pun wafat sebagai Alonso Quixano. Novel Don Quixote karya Miguel de Cervantes ini dikenal sebagai novel modern pertama dan kritik abadi terhadap kesombongan yang lahir dari khayalan diri, bukan dari kenyataan. Satu contoh perbandingan lain yang disebutkan di sini adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela memiliki kekuasaan politik yang besar setelah menjadi presiden. Tapi tahukah teman-teman, sebelum dia menjadi seorang presiden, Nelson Mandela ini adalah seorang narapidana. Dia pernah dipenjara. Bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Tapi, dia dipenjara selama 27 tahun. Itu sangat lama sekali. Itu seperti dari seorang bayi sampai dewasa, sampai menikah. Selama itu dia dipenjara. Hingga akhirnya dia pun dibebaskan, dia kemudian mendapatkan dukungan politik, dan menjadi presiden, memiliki kekuasaan, memiliki power. Namun, ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk balas dendam kepada pihak yang dulu menindasnya, kepada pihak yang dulu membencinya. Ia tetap rendah hati, mau mendengar lawan politiknya, dan lebih memilih rekonsiliasi daripada mendominasi. Dua kisah ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan itu tidak otomatis melahirkan arogansi. Dan arogansi belum tentu tercipta karena kekuasaan. Semuanya kembali kepada cara berpikir dan nilai-nilai pribadi. Oke, kelihatannya menarik kalau kita menambahkan pembahasan ini dari sudut bagaimana Islam memandang. Dan untuk hal ini saya mencoba untuk mencari literasi, tentu saja dari Bayyinah Institute, sebuah platform untuk mempelajari pendalaman tentang makna Al-Quran. Di sini dicoba dicari padanan Al-Qur'annya dan ternyata ketemu di sebuah surat, yaitu surat Al-Muzammil. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Dalam surat Al-Muzammil, di ayat ke-15 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dua perbandingan antara Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Musa alaihissalam, serta antara kaum Quraisy dan Fir'aun. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam? Kita tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum Quraisy, yang sebenarnya merupakan sebuah suku yang relatif kecil dan tidak terlalu signifikan di Jazirah Arab. Ini seperti sebuah kelompok masyarakat yang ada di sebuah kota kecil. Kemudian dibandingkan dengan Fir'aun, raja besar Mesir, tercatat dalam semua sejarah, dan dikenal sebagai salah satu penguasa yang paling zalim dan paling punya kekuasaan besar. Mungkin kalau sekarang kayak negara adidaya ya, semacam Amerika Serikat, Rusia, atau Cina. Nah, bagaimana mungkin di sini dibandingkan ya sebuah kaum Quraisy dengan Fir'aun? Sebuah kelompok masyarakat di sebuah kota dengan sebuah kekuasaan besar selevel negara adidaya. Karena
Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat mendalam. Bahwasanya psikologi arogansi tidak membutuhkan sebuah imperium, kekaisaran, singgasana untuk bisa ada pada diri manusia. Seseorang tidak perlu memiliki piramida, istana, atau singgasana, atau tahta untuk menjadi Fir'aun. Setiap orang bisa memiliki Fir'aun kecil di dalam dirinya. Di rumah, di tempat kerja, di dalam egonya, dimanapun kekuasaan membuatnya merasa berada di atas hukum, berada di atas kerendahan hati, berada di atas koreksi, bahkan di atas studi ilmiah sekalipun. Dan hal yang sama terjadi pada Bani Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana sebenarnya dia termasuk kelompok masyarakat yang tidak terlalu besar, bahkan tidak terkenal di kalangan Romawi maupun di kalangan Persia waktu itu. Dua imperium terbesar pada masanya. Kisah Fir'aun bukan hanya tentang satu sosok. Ia sebenarnya adalah sebuah pola pikir yang terus muncul di setiap zaman, di setiap era demi era. Termasuk di zaman kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menyebut Fir'aun dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Dan itulah mengapa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai saksi. Karena dia memberikan peringatan bukan hanya terhadap kaum Quraisy, tetapi peringatan atas siapapun yang mendengar kebenaran lalu tetap memilih arogansi daripada merendahkan hati. Kehidupan Rasulullah SAW, ucapan dan perbuatannya adalah kesaksian hidup tentang Islam. Beliau tidak hanya menyampaikan kebenaran, tapi juga menjalani kebenaran itu. Dan dengan mengikuti beliau, kita pun mewarisi peran sebagai saksi tersebut. Kini, setelah beliau menunaikan misinya dan menitipkan amanah ini di pundak kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita akan memikulnya? Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari penjelasan kali ini. Yang pertama adalah tentu saja pelajari taktik-taktik Fir'aun. Karena pada dasarnya Fir'aun itu bukan tentang tokoh, tapi tentang sistem pola pikir. Pola pikir apa? Ya tadi, arogansi, mengkultuskan diri, merendahkan orang lain, merasa superior. Itu yang harus kita ketahui dan itu yang harus kita hindari, kendalikan, dan jangan sampai itu muncul di dalam diri kita. Waspadailah jejak-jejaknya di dalam hati kita sendiri. Yang kedua adalah kita mesti senantiasa merenungkan kehidupan Nabi Muhammad SAW, bukan dari segi cara dia berdakwahnya, tapi juga hal-hal yang lain. Misalkan kerendah hatiannya, kesabarannya dalam menghadapi orang-orang arogan, dan juga kejujurannya dalam menjaga sikap. Dan yang terakhir yang paling penting adalah mungkin kita bisa mencoba untuk menstimulus diri kita lebih banyak menerima masukan orang lain dan tidak mencoba untuk arogan. Mungkin yang paling basic adalah dengan mencoba mengcounter setiap pemikiran suudon kita dengan pemikiran husnudon teman kita. Misalkan saja kita melihat teman kita A dan B gitu kan, ngobrol-ngobrol dan kita mulai bersuudon ya. Kemudian ada teman kita, teman B yang datang dan mencoba untuk melakukan husnudon. Dan ketika bukti-bukti kita bisa dikonter dengan mereka, argumen mereka, kita mencoba bukti ini, mereka bisa membantahnya dengan bukti yang sama, maka yang perlu kita tekankan adalah kita mengimpress husnudon ini. Dan kita meninggalkan suudon pada diri kita. Karena kadang kita ingin menang bukan karena pendapat kita benar, tapi karena kita ingin menang, karena kita ingin memuaskan ego kita. Sekian konten kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.